Pimpinan DPR gelar rakor Satgas Pemulihan Bencana. TNI AL dan SAR cari korban KM Putri Sagita. Capaian kinerja Polri raih tren positif. Polres Mandailing Natal amankan puluhan bandar dan pengedar narkoba. Halo, selamat malam pemirsa. Menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Pesi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana warga dusun Muenasah, Krueng Baru, Desa Mayangkut, Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh masih terus berjuang bertahan hidup dari dampak bencana banjir yang terjadi 1 bulan yang lalu. Kepala Dusun Meunasah Krueng Baru, Desa Manyangcut, Kecamatan Meoredo, Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh, Gade mengungkapkan, kondisi pemukiman dusun ini memang bersebelahan langsung dengan Sungai Meredo yang meluap sebulan lalu. Gade menjelaskan total 1.306 masyarakat terdampak akibat bencana alam ini dengan perakiraan 160 kartu keluarga banyaknya. Dusun ini menjadi titik pertama yang terkena luapan Sungai Meoredo pada 28 November lalu, di mana aliran lumpur tanah memenuhi seluruh rumah warga. Hingga kini perbantuan alat berat masih dilakukan untuk mengeluarkan sisa tanah di rumah warga. Selain itu, kehadiran posko darurat di sekitar dusun pun telah didirikan oleh BPBD setempat, BNPB, hingga dari Kementerian Dalam Negeri. Diketahui penyaluran bantuan logistik berasal dari pemerintah, swasta, hingga relawan di dusun ini. Nah, jadi jumlahnya seperti itu, 1.306 jiwa yang terdampak banjir yang sangat dahsyat ini. Sampai saat sekarang, ya walaupun ada posko, sementara ya itu sudah terhenti kalau nggak salah saya, karena sembakonya agak sudah bantuan-bantuan dari pemerintah ada, tapi tidak sebegitu banyak. Yang banyak adalah dari pengusaha-pengusaha, dari donasi-donasi. Nah, jadi semuanya hampir saban sore itu ada diantar makanan dan beras semuanya ada untuk kami kumpulkan di posko. Kalau dulu itu untuk masak-masak di situ. Ya, jadi sementara pemerintah terjun baru membersihkan aspek jalan untuk ke Blangawe. Kemudian ini baru beberapa hari yang seperti ini. Berbicara mengenai persoalan yang dihadapi warga dusun, Gade mengatakan masalah sanitasi hingga kebutuhan air bersih bagi para warga di posko darurat. Dulu pertama masuk memang tidak ada kewalahan karena semua bisa tertampung, baik itu dapur umum sudah. Waktu itu kami sudah bingung sekali apa yang sangat perlu. Nampaknya hari sekian hari itu yang perlu adalah air bersih pada saat itu. 5 hari kemudian sudah datang. Kemudian MCK-nya kewalahan juga, sekarang baru dibangun MCK-nya. Dulu selama sebulan lebih itu MCK-nya makanya terbuang kemana-mana, anak ya membuang di mana-mana, sehingga baulah di sekitar rumah-rumah ini sudah begitu itu. Di sisi lain, Kepala Dapur Umum Posko Darurat Dusun Meunasah Krueng Baru, Armiati menjelaskan, bantuan logistik makanan bagi warga setempat dihentikan sementara untuk dialokasikan ke desa yang belum menerima bantuan. Mungkin saya rasa karena bukannya di Pidijaya saja yang banjir bandang, mungkin tim Basnas akan membantu ke daerah-daerah lain yang mengalami banjir bandang seperti kami juga di sini. Tapi selama ini dari pihak masyarakat antusias dari kecamatan lain yang datang membawa makan siang berupa nasi yang sudah dibungkus untuk dibagikan kepada para pengungsi-pengungsi, karena semua sudah ada, banyak yang sudah ada tenda di halaman rumah masing-masing. Dari Kabupaten Pidijaya Aceh, Max Munte, Ronda Bayu, Sinpo TV melaporkan.
Selain itu, pemirsa, pimpinan DPR RI bersama dengan pemerintah menggelar rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana yang saat ini tengah berlangsung di Provinsi Aceh. Melalui pertemuan ini mampu meningkatkan solusi tanggap secara menyeluruh dari kementerian lembaga terkait kepada daerah terdampak di Aceh. Wakil Ketua DPR RI Dasko mengungkapkan pertemuan ini dilakukan sebagai langkah cepat penanganan pemulihan di sejumlah daerah terdampak di Provinsi Aceh. Dasko menjelaskan penanganan tanggap diperlukan dengan upaya penyatuan persepsi di setiap kementerian lembaga dan pemerintah daerah setempat, guna menyalurkan bantuan yang diperlukan atas daerah terdampak. Hal ini disampaikan Dasko saat memimpin rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana bersama jajaran kementerian lembaga terkait serta Pemda Aceh di Banda Aceh pada Selasa pagi. Khusus pada hari ini, kita sengaja mengadakan pertemuan yang kami fasilitasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pemulihan pasca bencana untuk kita sama-sama setelah dalam penanganan bencana kemarin, teman-teman dari TNI, dari Polri, dari Pemda, dari relawan dan sebagainya yang telah bekerja keras dalam pemulihan pasca bencana ini, kita perlu kemudian bersama-sama melakukan koordinasi untuk fokus terhadap yang akan ditangani dalam pemulihan pasca bencana, sehingga perlu kemudian kementerian dan lembaga, Pemda dan DPR serta BUMN bersinergi untuk menyamakan persepsi serta memfokuskan terhadap apa-apa sehingga efisien dan dari sisi anggaran dan lain-lain bisa fokus dan kemudian tidak ada tumpang tindih. Nah, untuk itu pada hari ini kita mengadakan pertemuan pada hari ini dan sudah juga kami sampaikan kepada Bapak Presiden yang besok insya Allah akan ke Aceh, bahwa kita akan mulai pada hari ini melakukan rapat koordinasi supaya pada tahun depan di anggaran 2026 pemulihan pasca bencana bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, oleh karena itu mungkin sebelum kemudian dari kementerian dan lembaga ini yang akan menyinkronkan terhadap apa-apa yang sudah sedang dan akan dilakukan, saya minta mungkin dari Gubernur Provinsi Aceh beserta beberapa kepala daerah, bupati yang terdampak berat pada hari ini kita minta untuk dihadirkan, karena komunikasi-komunikasi yang dilakukan dengan kepala daerah, bupati ataupun wali kota melalui WhatsApp maupun telepon, saya pikir hari ini harus kita tuntaskan untuk kemudian bisa kita realisasikan. Mungkin Pak. Dari Banda Aceh, Max Munteh, Rona Bayu, Simpa TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR RI Dasko juga memastikan baik dari pemerintah DPR hingga pemerintah daerah Aceh sepakat untuk sinkronisasikan tujuan penanganan pemulihan bagi para korban terdampak bencana. Adapun posko Satuan Tugas Pemulihan Bencana Aceh akan bertempat di Banda Aceh yang terbuka bagi seluruh pihak. Wakil Ketua DPR RI Dasko menerangkan hasil dari rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian lembaga terkait serta para pemimpin daerah di Provinsi Aceh adalah untuk mencari titik persoalan yang masih terjadi pasca bencana alam di provinsi tersebut. Dasko menjelaskan hasil dari rakor kali ini adalah sinkronisasi berbagai langkah penanganan pemulihan ke depannya bagi setiap kementerian lembaga terkait untuk daerah terdampak di Aceh. Hal ini disampaikan Dasko sesaat setelah memimpin rapat tersebut di Hotel Dhaka Banda Aceh pada Selasa pagi. Koordinasi hari ini antara DPR, pemerintah, kemudian pemerintah provinsi dan kabupaten kota terutama yang terdampak di Aceh, kita sepakat bahwa akan melakukan penanganan pemulihan pasca bencana ini dengan melakukan koordinasi yang intens dan terintegrasi, nah sehingga penanganan dengan skala nasional bisa membuat percepatan pemulihan bencana
di daerah Aceh. Pagi. Demikian. Dari Banda Aceh, Max Montero, Nabayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga melalui Menko Pangan dan juga Perum Bulog telah menyalurkan bantuan beras dan minyak goreng. Dari cadangan pangan, pemerintah juga turut memberikan bantuan bencana Sumatera. Total sebanyak 42.574 ton komoditas beras dan 5 juta liter minyak goreng telah disalurkan ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan hingga kini pemerintah telah menyalurkan bantuan beras dan minyak goreng dari cadangan pangan pemerintah untuk bantuan bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatera. Adapun bantuan yang telah dikirimkan merupakan bantuan gabungan untuk 3 provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan total komoditas beras yang disalurkan sebanyak 42.574 ton dan minyak goreng sebanyak 5 juta liter. Penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan langsung oleh Perum Bulog dengan memastikan seluruh wilayah yang terdampak bencana mendapatkan bantuan secara merata. Nah, saya ingin menyampaikan bantuan realisasi cadangan beras pemerintah ya untuk Aceh untuk bencana itu hampir 15.000 ton sudah dikirim, sudah. Ya tepatnya 14.898 ton. Untuk Aceh 1,5 juta liter minyak goreng. Itu bantuan ya, cadangan beras pemerintah dan cadangan minyak goreng ya. Untuk Sumut sudah 19.706, hampir 20.000 ton. Bantuan ini ya, 20.000 ton, minyak gorengnya 3 juta. Sumatera Barat 7.900, hampir 8.000 ton. Minyak gorengnya 1,33 juta. Pelaksananya adalah Bulog ini. Saya dapat laporan tiap hari di WA oleh Pak Dirut Bulog mengenai Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Kesehatan RI, pemirsa, Budi Gunadi Sadikin juga meninjau instalasi farmasi RSUD Aceh Tamiang yang telah kembali beroperasi setelah sebelumnya terendam lumpur. Setelah memastikan layanan IGD dan rawat inap pulih, fokus Kementerian Kesehatan selanjutnya menjamin ketersediaan obat-obatan. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @bgsadikin pada 29 Desember 2025, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin meninjau instalasi farmasi RSUD Aceh Tamiang yang telah kembali beroperasi setelah sebelumnya terendam lumpur selama beberapa minggu lalu. Kini fokus Kementerian Kesehatan selanjutnya ialah menjamin ketersediaan obat-obatan setelah memastikan layanan IGD dan rawat inap pulih. Setelah mengecek langsung, Menkes menyatakan rantai pasok logistik obat berjalan lancar. Ketersediaan obat-obatan esensial, infus, dan bahan medis habis pakai atau BMHP sudah tersedia untuk menangani lonjakan pasien yang biasanya terjadi setelah bencana surut, seperti penyakit kulit, ispa, ataupun diare. Instalasi farmasi RSUD Aceh Tamiang sudah beroperasi normal setelah sempat terendam lumpur, lalu viral karena postingan @dr.ilham_syahputra. Saya ini di ruang farmasi Rumah Sakit Tamiang, saya justru ucapkan terima kasih ke orang-orang kayak Dr. Ilham yang bisa memberikan informasi dengan jujur dan apa adanya, karena justru dari situ kita tahu, wah kita masih perbaiki. Kita kirim cepat dan dalam 3 hari langsung bisa, sekarang bersihnya udah seperti ini. Dan saya juga mau terima kasih, nah ini dirutnya luar biasa, semangat sekali walaupun sudah bekerja parah. Lebih lanjut disampaikan bahwa jika ada stok yang menipis, sistem distribusi Kementerian Kesehatan siap untuk mengirimkan tambahan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, distribusi bantuan kemanusiaan terus dikerahkan oleh TNI Angkatan Laut ke wilayah terdampak bencana. Melalui jalur udara, helikopter TNI AL menjangkau daerah terisolir di Kabupaten Aceh Tamiang. TNI Angkatan Laut melalui unsur udara jajaran Pusat Penerbangan TNI AL atau Puspenembal melaksanakan misi distribusi logistik ke wilayah terisolir di Kabupaten Aceh Tamiang. Satu unit helikopter AS-565 MBE Panther dengan nomor lambung HS-1307 berhasil melaksanakan misi dorongan logistik dan mendarat di Desa Lubuk Siduk.
Pendistribusian logistik menyasar wilayah yang memperluas akses cepat melalui jalur udara. Dalam misi ini, TNI AL menyalurkan bantuan sebanyak 400 kg. Bantuan tersebut terdiri dari bahan makanan siap santap, mie instan, Al-Quran, serta alat tulis untuk mendukung kegiatan belajar anak-anak di Desa Lubuk Sidong. Kehadiran unsur udara TNI AL menjadi solusi dalam penjangkauan wilayah yang sulit dicapai melalui jalur darat akibat dampak bencana alam. Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, menegaskan pemanfaatan alutsista udara merupakan upaya untuk memastikan bantuan negara sampai ke tangan masyarakat dengan cepat dan tepat sasaran. TNI Angkatan Laut menegaskan komitmen untuk terus hadir dalam misi kemanusiaan, khususnya bagi masyarakat di wilayah terisolir akibat bencana alam. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut juga terus menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban terdampak bencana alam. Kali ini KRI Teluk Gilimanuk 531 diberangkatkan membawa bantuan logistik untuk menuju Provinsi Aceh. TNI Angkatan Laut melalui KRI Teluk Gilimanuk 531 telah menyelesaikan kegiatan embarkasi logistik dalam rangka operasi penanggulangan bencana alam atau Gulbenkal. Kegiatan dilaksanakan di dermaga Pecing, Lanal, Bintan. Keberangkatan logistik ini merupakan tindak lanjut perintah Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dalam mendukung operasi kemanusiaan di wilayah terdampak bencana. Logistik yang dimuat meliputi beras, air mineral, mie instan, pakaian baru, selimut, tikar, perlengkapan bayi hingga kebutuhan pokok lainnya. Seluruh bantuan akan didistribusikan ke wilayah Provinsi Aceh. Komandan KRI Teluk Gilimanuk 531 Letkol Laut PR Windui Febrianto menyampaikan bahwa seluruh rangkaian embarkasi logistik berjalan dengan tertib, aman, dan sesuai rencana. Operasi ini menunjukkan kesiapsiagaan unsur KRI dalam mendukung tugas pemerintah melalui operasi militer selain perang, khususnya dalam penanggulangan bencana alam. TNI Angkatan Laut menegaskan komitmen untuk terus hadir dalam setiap misi kemanusiaan, guna mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak bencana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak ini menyampaikan apresiasi kepada insan media atas dukungan dan juga pemberitaan positif terhadap kinerja TNI Angkatan Darat dalam penanganan bencana alam. Hal ini tentunya disampaikan Maruli dalam konferensi pers perkembangan bencana di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Senin pagi. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada insan media atas dukungan dan pemberitaan positif terkait kinerja TNI Angkatan Darat dalam penanganan bencana banjir dan longsor. Maruli menilai peran media sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada publik, khususnya terkait pembangunan jembatan Bailey yang dibangun TNI AD untuk memulihkan akses dan aktivitas masyarakat di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Jenderal Maruli juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap kompak dan solid dalam menghadapi situasi bencana demi keselamatan dan kebaikan masyarakat. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan media. Luar biasa dukungannya terhadap kami. Berita-berita sangat baik. Saya ingin sedikit kata-katanya mengingatkan supaya dalam kondisi ini kita harus kompak. Bernegara kita harus kompak. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, MPR soroti insiden kapal tenggelam di Labuan Bajo. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, Gubernur Banten Andra Soni dianugerahi sabuk kehormatan sebagai pendekar kehormatan oleh pengurus Pusat Perguruan Pencaksilat Satria Muda Indonesia. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi dan juga kontribusi nyata Andra Soni dalam upaya pengembangan serta pelestarian seni bela diri pencaksilat.
Gubernur Banten Andra Soni dianugerahi sabuk kehormatan sebagai pendekar kehormatan oleh pengurus pusat Perguruan Pencaksilat Satria Muda Indonesia. Prosesi penyerahan sabuk kehormatan tersebut dilaksanakan pada acara penutupan Training of Trainer dan ujian kenaikan tingkat Perguruan Pencaksilat Satria Muda Indonesia yang berlangsung di Ballroom Hotel Marbella Anyer, Kabupaten Serang, Senin 29 Desember 2025. Menurut Andra, SMI merupakan salah satu perguruan yang konsisten menjaga dan merawat warisan budaya pencaksilat bersama perguruan-perguruan lainnya. Ia berharap momentum ini menjadi penyemangat bagi seluruh anggota perguruan. Dalam kesempatan tersebut, Andra juga mengajak keluarga besar SMI, khususnya di Provinsi Banten, untuk mengambil peran aktif dalam mendukung program pemerintah daerah. Sinergi antara perguruan silat dan pemerintah dinilai penting untuk kemajuan wilayah. Erizal, Ketua Harian Perguruan Pencaksilat Satria Muda Indonesia menambahkan, tujuan utama kegiatan ini adalah untuk konsolidasi organisasi serta sosialisasi regulasi terbaru. Hal ini penting untuk memastikan seluruh pelatih dan atlet memahami standar kompetisi yang berlaku. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, tim SAR gabungan juga melakukan pencarian hari keempat pada Senin 29 Desember 2025 terhadap 4 WNA Spanyol korban KM Putri Sakinah yang tenggelam di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. 1 orang jenazah perempuan ditemukan mengambang di tepi perairan dalam kondisi meninggal dunia. Tim pencarian gabungan telah menemukan 1 dari 4 korban yang hilang di perairan Pulau Padar, Labuan Bano, Nusa Tenggara Timur. Korban diketahui merupakan penumpang kapal motor Putri Sakinah yang tenggelam beberapa waktu lalu. Korban berjenis kelamin perempuan tersebut ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, berjarak 0,52 nautical mil pada Senin 29 Desember 2025 sekitar pukul 6:05 waktu Indonesia bagian tengah. Jenazah korban ketika itu terlihat mengambang di tepi perairan oleh seorang warga lokal. Petugas kemudian segera bergerak menuju lokasi. Setelah mendapat informasi tersebut dan mulai melakukan proses evakuasi. Hingga saat ini petugas masih menunggu hasil autopsi dan proses identifikasi resmi di RSUD Komodo. Namun petugas memastikan masih terus melanjutkan operasi pencarian terhadap 3 korban tersisa yang belum ditemukan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Memasuki hari ketiga, TNI Angkatan Laut bersama dengan tim SAR gabungan terus melaksanakan pencarian korban kecelakaan laut KM Putri Sakinah. Saat ini 3 WNA Spanyol masih dalam pencarian. TNI Angkatan Laut dari Pangkalan TNI AL Labuan Bajo bersama tim SAR gabungan terus melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan laut kapal motor Putri Sakinah. Pada hari ketiga operasi, tim SAR gabungan bertolak dari Dermaga Marina Labuan Bajo menuju titik lokasi kejadian di perairan Pulau Padar. Tibanya di lokasi, tim langsung melakukan penyisiran permukaan laut serta penyelaman bawah air. Penyelaman dilakukan untuk menemukan bangkai kapal beserta korban yang saat ini belum ditemukan. Adapun korban yang masih dalam pencarian berjumlah 3 orang merupakan warga negara asing asal Spanyol. Operasi SAR melibatkan unsur TNI AL serta instansi terkait lainnya yang tergabung dalam tim SAR gabungan. Pencarian dilakukan secara maksimal dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus laut, serta faktor keselamatan personil di lapangan. Hingga berita ini diturunkan, proses pencarian terhadap korban KM Putri Sakinah masih terus dilaksanakan. Tim SAR gabungan juga memperluas area pencarian guna menemukan para korban secepat mungkin. TNI Angkatan Laut menegaskan komitmen untuk terus bersinergi dengan berbagai instansi dalam setiap operasi kemanusiaan guna memberikan hasil terbaik bagi masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Ketua MPR Edi Suparno, pemirsa, menyoroti insiden tenggelamnya kapal wisata pinisi Putri Sakinah di Selat Pulau Padar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada beberapa waktu yang lalu. Edi juga meminta semua moda transportasi untuk dapat meningkatkan keamanan perjalanan, terlebih di tengah cuaca ekstrim yang juga melanda saat ini. Kapal pinisi Putri Sakinah yang mengangkut para wisatawan mengalami insiden tenggelam di Selat Pulau Padar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Jumat lalu. Kapal tersebut diduga tenggelam pada pukul 20.30 WITA dengan mengangkut 11 orang yang merupakan 6 penumpang dan 5 kru. 6 keluarga ialah 1 keluarga pelatih tim B sepak bola wanita, Valencia CF, Martin Carreras Fernando. Menyoroti hal ini, Wakil Ketua MPR Edi Suparno menekankan semua moda transportasi agar dapat meningkatkan ekstra keamanan perjalanan, terlebih kini mengalami cuaca ekstrim. Selain itu, dirinya juga menilai kelebihan kapasitas penumpang yang kerap terjadi justru mampu memperbesar resiko kecelakaan di tengah cuaca ekstrim. Tidak hanya menyangkut Labuan Bajo saja, kalau kita bicara masalah keamanan, terutama di saat ini kita melihat bahwa kondisi cuaca sangat tidak menentu,
cuacanya ekstrim, kondisi kecelakaan bisa terjadi di mana saja. Oleh karena itu, kami berharap bahwa ada peningkatan ekstra terhadap masalah keamanan, terutama perjalanan yang sekarang ditempuh, ya, perjalanan udara, darat, laut, yang tentu berisiko tinggi jika cuaca ini tidak bersahabat. Oleh karena itu kami himbau kepada para pengelola dari transportasi darat, laut, dan udara agar betul-betul memperhatikan kondisi cuaca yang ada, dan jangan lupa jangan sampai kemudian terjadi kasus-kasus seperti misalnya overkapasitas kapal gitu ya, yang kemudian menambah risiko yang memang sudah besar karena ada risiko cuaca saat ini. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, satu hari menjelang libur panjang tahun baru, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Safrin Liputo, melakukan peninjauan ke Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat pada Selasa pagi. Dari hasil pemeriksaan ke sejumlah terminal di Jakarta, Safrin juga menyatakan 70% bus angkutan Nataru 2025 tak layak jalan. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Safrin Liputo, Selasa pagi melakukan peninjauan ke dalam Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Tidak hanya menyempatkan berbincang dengan para pemudik yang tengah menunggu kedatangan bus tiba, Kadisub juga melakukan pengecekan ruang loket tiket bus dan kelayakan bus yang akan mengangkut pemudik sehari menjelang perayaan Tahun Baru. Dari pemeriksaan ke sejumlah terminal bus di Jakarta, Syafrin menyatakan 70% bus angkutan Nataru 2025 tak layak jalan. Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan perusahaan otobus untuk segera melakukan perbaikan hingga mengganti bus yang tak layak jalan tersebut sebelum memberangkatkan pemudik ke kampung halaman. Warga yang nantinya akan mudik ataupun pulang kampung setelah melakukan liburan panjang di Jakarta itu mendapatkan layanan angkutan umum yang berkeselamatan, aman, nyaman, sehingga perjalanan mereka ke kampung, apakah itu yang mudik ataupun yang pulang kampung, itu tetap baik dan selamat. Sementara itu, meski harga tiket bus dengan rute sejumlah kota favorit di Jawa Tengah mengalami kenaikan 100%, namun tak menyurutkan animo pemudik untuk tetap pulang ke kampung halaman demi merayakan malam pergantian tahun baru nanti bersama keluarga. Ya, mau pulang kampung. Ke daerah mana, Pak? Di daerah Tegal. Pak, untuk harga tiket sendiri mengalami kenaikan nggak, Pak? Naik. Naiknya berapa persen, Pak? Nggak banyak sih. Atau dari berapa ke berapa biasanya? Dari 20 ke 40. 120 sampai 240 sekarang. Tinggi juga ya, Pak ya? Ya mungkin kenaikan karena loncatan penumpang. Tidak hanya memeriksa kelayakan bus dan kondisi pemudik di ruang tunggu, Kadisub DKI Jakarta beserta jajaran juga memeriksakan kesehatan awak bus, posko kesehatan dan tes urin bebas narkoba. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Dari Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Kasdam 5 Brawijaya memantau kesiapsiagaan Nataru 2025-2026. Rombongan lepas landas dari Base Ops Lanudal Juanda Sidoarjo dengan menggunakan helikopter Basarnas jenis Dauphin HR-3601. Dari ketinggian Kabasarnas, Gubernur Jatim, Kasdam 5 Brawijaya, beserta rombongan melihat langsung kondisi arus lalu lintas di ruas tol Purbolinggo Banyuwangi. Jalur ini menjadi perhatian khusus karena diprediksi mengalami peningkatan volume kendaraan wisatawan menuju Bali. Sejauh ini berdasarkan pantauan udara, arus lalu lintas di tol Prosiwangi masih terpantau lancar dan terkendali. Selain jalur darat, titik barat pemantauan tertuju pada aktivitas penyeberangan di Selat Bali yang menghubungkan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan Pelabuhan Gilimanuk Bali. Kabasarnas menekankan pentingnya kesiapsiagaan personel dan juga alut di titik ini, mengingat tingginya mobilitas masyarakat dan faktor cuaca yang seringkali dinamis di perairan Selat Bali. Memang kita sadar betul bahwa kegiatan ini kegiatan yang rutin, tapi kita tidak mengharapkan bahwa hal yang rutin ini ternyata menciptakan sedikit kelemahan. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan di sini bisa dikolaborasikan, bisa bersinergi dengan pemerintah daerah di Banyuwangi untuk menjadi kepanjangan tangan dan pemerintah tugas-tugas. Sementara itu, untuk pemantauan dilakukan pada titik-titik krusial di wilayah Jawa Timur, yaitu mulai dari tol Trans Jawa hingga titik penyeberangan Jawa Bali. Pemantauan udara dilakukan untuk memastikan kesiapan seluruh unsur
dalam memberikan pelayanan keselamatan kepada masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman juga meminta aparat penegak hukum untuk terus menelusuri kasus impor ilegal bawang bombay. Kementerian Pertanian menegaskan tidak ada ruang kompromi bagi praktik penyelundupan pangan yang membahayakan petani dan masa depan Indonesia. Impor ilegal bawang bombay bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan ancaman serius bagi pertanian nasional. Komoditas yang masuk tanpa izin dan sertifikat karantina ini terbukti mengandung organisme, mengganggu tumbuhan karantina berbahaya yang beresiko merusak tanaman, menurunkan produksi dan mengganggu ketahanan pangan. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman meminta aparat penegak hukum menelusuri kasus impor ilegal bawang bombay ini hingga ke akar, termasuk seluruh jaringan yang terlibat. Seluruh bawang bombay pun dimusnahkan sesuai ketentuan sebagai bentuk terhadap petani, produksi nasional dan keamanan pangan. Dan di dalamnya setelah diperiksa ada penyakit dan itu bisa merusak tanaman kita yang ada di Indonesia. Ini impor ekspornya dari Belanda, kemudian lewat Malaysia masuk ke Indonesia. Ini harus ditelusuri siapa yang terlibat, ditindak tegas. Kita telusuri seluruh yang terlibat, ditindak tegas. Ini nggak boleh dikasih kompromi karena ini membahayakan tanaman kita di Indonesia. Kementerian Pertanian menegaskan tidak ada ruang kompromi bagi praktik penyeludupan pangan yang membahayakan petani dan masa depan Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni memberikan nama kepada 5 bayi orang utan yang lahir di klinik orang utan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Selain itu, Menteri Kehutanan juga melepas 2 orang utan ke habitat aslinya di Taman Nasional Tanjung Puting. Didampingi Direktur Orang Utan Care, Fredrik, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melihat fasilitas klinik orang utan di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Fasilitas Orang Utan Care Center and Quarantine di Desa Pasir Panjang yang dikelola oleh Orang Utan Foundation International atau OFI yang saat ini merawat sekitar 320 anak orang utan yatim sekaligus berfungsi sebagai pusat karantina, perawatan medis serta rehabilitasi fisik, mental, dan perilaku sebelum dilepas liarkan ke habitat alami. Tidak hanya itu, Raja Juli juga memberikan nama kepada 5 bayi orang utan yang lahir di fasilitas klinik orang utan, di mana orang utan tersebut nantinya dirawat dan akan dilepas kembali ke habitat aslinya setelah berusia 15 tahun. Selanjutnya, Menteri Kehutanan melepas 2 orang utan yang telah berusia 17 tahun bernama Douglas Soleh Deo dan orang utan berusia 25 tahun bernama Robina kembali ke habitatnya di Taman Nasional Tanjung Puting. Menurut Raja Juli, kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian satwa endemik Indonesia, sekaligus memastikan keberlanjutan habitat alaminya. Alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur, hari ini saya didampingi oleh Pak Nunu, Pak Kepala Balai, dan juga kawan dari OFI, Pak Fredrik. Ya. Ini ibu beliau sudah 50 tahun, Ibu Dr. Birute, ya, Ibu Dr. Birute. Setahun yang lalu bertemu dengan saya di kantor. Beliau kita doakan cepat sembuh, masih ada berobat di Amerika, tapi ini hasil karya beliau dengan teman-teman di Balai luar biasa. Dan tadi kita lihat baik tadi di klinik orang hutan maupun barusan ya kita lihat feeding ya, feeding station tempat memberi makan orang hutan. Jadi spirit Ibu Birute 50 tahun ini saya kira terus kita pertahankan ya untuk menjaga orang hutan ya dan habitatnya ya sehingga mereka dapat. Tadi saya lepas liaran 2 individu ya itulah rumah sebenarnya mereka yaitu di Rimba Raya. Kita jaga habitat orang hutan supaya tetap nanti anak cucu kita dapat masih bersama orang hutan. Kementerian Kehutanan juga menegaskan akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, baik lembaga konservasi, pemerintah daerah maupun masyarakat, guna memastikan upaya perlindungan orang utan ekosistem hutan Indonesia berjalan secara berkelanjutan. Dari Kalimantan Tengah, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua MPR Edi Suparno menyampaikan bahwa ketahanan energi merupakan syarat utama bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%. Edi juga menilai sejatinya Indonesia memiliki kekayaan sumber daya energi yang sangat besar, mulai dari energi surya, hidroangin, hingga potensi penyimpanan karbon.
Wakil Ketua MPR Edi Suparno menggelar refleksi akhir tahun 2025 sebagai bentuk laporan atas kinerja MPR kepada publik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam refleksi akhir tahun ini membahas berbagai kegiatan di bidang transisi energi, bidang energi terbarukan, ketahanan energi, dan lingkungan hidup serta perihal krisis iklim. Edi mengatakan pihaknya kini berkomitmen untuk mengawal berbagai kebijakan dan legislasi strategis di sektor energi, khususnya percepatan transisi energi nasional menuju arah yang lebih berkelanjutan. Langkah tersebut bertujuan memastikan Indonesia mampu mengawal proses transisi energi ini harus dapat dilakukan secara cepat dan juga terukur. Menurutnya, Indonesia saat ini tengah menghadapi paradoks energi yang dinilai dapat dihentikan melalui transisi energi yang memanfaatkan sumber daya energi domestik, terutama energi terbarukan. Jadi pada sore hari ini kami melakukan refleksi akhir tahun tentang berbagai kegiatan di bidang transisi energi, di bidang energi terbarukan, ketahanan energi, permasalahan lingkungan hidup, dan juga permasalahan krisis iklim yang selama tahun 2025 banyak menarik perhatian dan kami advokasi dan kami lakukan berbagai kegiatan. Di antaranya kami melakukan kegiatan di 39 kampus untuk mensosialisasikan permasalahan lingkungan hidup, krisis iklim, dan pentingnya kita melakukan transisi energi. Kami juga sampaikan tentang berbagai inisiatif yang kami laksanakan sebagai anggota DPR, terutama dalam mengawal berbagai kebijakan dan legislasi. Di antaranya energi baru terbarukan, revisi Undang-Undang Migas yang akan kami segerakan, agar pengembangan di sektor migas ke depannya didasarkan juga pada platform keberlanjutan, termasuk juga pengelolaan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim yang sudah masuk di dalam prolegnas prioritas. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV, melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih meninjau penerapan konsep Work from Anywhere atau WFA di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta pada Jumat siang. Kegiatan ini dilakukan untuk mendorong pemanfaatan mal tidak hanya sebagai tempat untuk berbelanja, namun juga sebagai ruang aktivitas ekonomi dan kerja. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa mal saat ini memiliki potensi besar untuk mendukung aktivitas ekonomi baru, khususnya ekonomi gig. Airlangga menyebut pemerintah mendorong pengembangan ekonomi gig sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional dengan menyediakan ruang kerja yang fleksibel, nyaman, dan terintegrasi. Menurut Airlangga, mal dapat menjadi ruang ideal bagi pelaku ekonomi gig karena dilengkapi fasilitas pendukung, seperti akses internet, wifi, tempat pengisian daya perangkat, hingga area kuliner. Mal bukan hanya tempat berbelanja, tetapi bisa dimanfaatkan juga untuk kegiatan ekonomi atau bekerja. Nah, kita sekarang sedang menunjuk atau mendorong kegiatan ekonomi gig. Beberapa hari yang lalu, kami bersama Gubernur DKI Jakarta mendorong untuk gig ekonomi, dan ini akan disiapkan anggarannya juga oleh Pemda DKI. Kita akan kerja di 15 provinsi dan juga akan didukung oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang IT, sehingga kalau yang bergerak di gig ekonomi butuhnya charger laptop, wifi, dan kopi. Nah, itu semuanya ada di mall. Konsep Work from Anywhere atau WFA di mall diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi baru, meningkatkan produktivitas pekerja, sekaligus menggerakkan sektor pariwisata dan perdagangan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Bekamdam Iskandar Muda mendirikan dapur umum untuk membantu pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat terdampak bencana alam di wilayah Pantan Kemuning dan Desa Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Benar Meriah pada Senin 29 Desember 2025. Tentunya dapur ini Bekamdam IM menyiapkan dan juga mendistribusikan makanan siap saji bagi para pengungsi. Komandan Kodim 0119 Benar Meriah Letkol Infantri Ahmad Fauzi menyampaikan bahwa pendirian dapur umum tersebut merupakan bentuk kepedulian serta respon cepat TNI Angkatan Darat dalam membantu pemulihan kondisi masyarakat pasca bencana. Melalui dapur umum ini, Bekamdam Iskandar Muda menyiapkan dan mendistribusikan makanan siap saji bagi para pengungsi, guna meringankan beban masyarakat serta memastikan kebutuhan dasar, khususnya konsumsi, tetap terpenuhi dengan baik.
Selain melibatkan personel Bekangdam, kegiatan dapur umum juga mendapat dukungan dari para anggota Persit Kodim 0119 Bener Meriah yang turut membantu proses penyiapan makanan bagi para pengungsi dari kedua desa terdampak. Dandim berharap keberadaan dapur umum tersebut dapat membantu menjaga kondisi kesehatan pengungsi serta mendukung percepatan pemulihan kehidupan masyarakat hingga situasi kembali normal. Tim redaksi Zinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan prajurit TNI gotong royong untuk bersihkan Pasar Kuala Simpang. Informasinya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan kita lanjutkan informasinya. Kepolisian Negara Republik Indonesia ataupun Polri ini menggelar rilis akhir tahun 2025. Konferensi pers dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga memaparkan capaian kinerja 2025 di seluruh satuan fungsi Polri, baik tingkat nasional dan internasional. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membuka rilis akhir tahun Polri 2025. Ia mengatakan bahwa survei kepercayaan publik terhadap Polri sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren positif dan perolehan pengakuan dari lembaga nasional hingga internasional. Hasil survei Litbang Kompas November 2025, Polri menempati peringkat pertama pada kategori lembaga penegak hukum paling dipercaya masyarakat, yakni 78,2%. Sementara penilaian internasional, Indonesia peroleh skor 89 pada Law and Order Index. Hasil survei di Global Safety Report yang dirilis di Gallup pada 2025 menunjukkan hasil akurat tingkat rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Tidak hanya itu, dalam indikator Safety Walk Alone at Night, Indonesia capai 83% rasa aman berjalan di malam hari sehingga menempatkan Indonesia pada peringkat 25 dari 144 negara. Capaian tersebut harus dijadikan motivasi kepolisian untuk terus melakukan perbaikan yang lebih profesional dan akuntabel dalam pelindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Ada hasil survei dari Global Safety Report yang dirilis oleh Gallup tahun 2025. Indonesia memperoleh skor 89 pada Law and Order Index yang menetapkan Indonesia pada peringkat ke-19 dari 144 negara. Indeks ini mengukur tingkat rasa aman masyarakat serta kepercayaan terhadap penegak hukum. Selain itu, dalam indikator Safe Walk Alone at Night, sebanyak 83% responden di Indonesia menyatakan merasa aman berjalan di malam hari, sehingga menempatkan Indonesia pada peringkat ke-25 dari 144 negara. Data ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan di Indonesia berada dalam kondisi yang baik dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Beberapa waktu yang lalu, hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada November 2025 semakin menguatkan kepercayaan publik terhadap Polri di tengah dinamika yang ada. Dalam survei tersebut, Polri masuk dalam 3 besar lembaga negara paling dipercaya oleh masyarakat. Dari Jakarta, Fani Azizul Hakim, Zinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga mengatakan bahwa siap untuk menerjunkan personil tambahan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di lokasi bencana. Polri siap mempercepat pembangunan hunian sementara dan hunian tetap di 3 provinsi Sumatera terdampak bencana banjir bandang dan longsor. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa Polri siap menerjunkan personil tambahan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, termasuk hunian sementara dan hunian tetap di 3 provinsi terdampak bencana banjir bandang dan longsor, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Langkah ini disiapkan seiring berakhirnya fase tanggap darurat di sebagian wilayah terdampak bencana. Menurut data pemerintah, dari total 47 kabupaten kota terdampak, sebanyak 25 daerah telah memasuki fase transisi menuju rekonstruksi dan juga rehabilitasi. Oleh karena itu, Polri menyatakan kesiapan untuk mendukung tahapan lanjutan tersebut.
Saat ini Polri telah mengerahkan 10.759 personil ke wilayah terdampak di 3 provinsi tersebut. Rinciannya, sebanyak 4.554 personil ditempatkan di Aceh, 2.687 personil di Sumatera Utara, dan 1.828 personil di Sumatera Barat. Kita sudah persiapkan personil berikutnya, manakala nanti kemudian ada tugas-tugas lanjutan, khususnya seperti yang disampaikan oleh Menko PMK terkait dengan persiapan infrastruktur apabila ada pembangunan Huntara dan Huntap. Jadi saat ini baru saja kita berangkatkan 1.500 personil Polri untuk menambah kekuatan yang sebelumnya sudah ada. Kita bagi 1.500 itu ada yang di Aceh, ada ya juga yang di Sumatera Utara. Namun demikian, Listio menjelaskan bahwa sejauh ini personil Polri masih difokuskan pada kegiatan tangkap darurat seperti pembersihan fasilitas pendidikan dan pelayanan publik, pemasangan sumur bor, serta distribusi bantuan logistik. Kedepan Polri siap menjalankan tugas tambahan sesuai kebutuhan di fase rekonstruksi. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum membangun sumur dalam dan sumur dangkal untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera. Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama Kementerian Pekerjaan Umum membangun sumur dalam dan sumur dangkal untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera. Hal tersebut disampaikan Direktur Air Minum Direktorat Cipta Karya Kementerian PU, Oscar Siagian, dalam konferensi pers bersama BNPB di Jakarta minggu kemarin. Oscar menjelaskan pembangunan 48 sumur tersebut ditargetkan rampung pada akhir Desember. Air dari sumur dalam akan dimanfaatkan untuk kebutuhan minum dan keperluan sehari-hari masyarakat. Ini diminta untuk menyelesaikan 48 sumur dangkal dan sumur dalam di khusus di Aceh Tamiang saja. Di luar kabupaten kota lain di Aceh. Sumur dangkal sendiri diperlukan masyarakat hari ini untuk membersihkan lumpur-lumpur yang ada di permukiman dan di rumah-rumahnya mereka. Sedang sumur dalam bisa digunakan juga untuk kebutuhan air bersih sehari-hari. Jadi mungkin akan lakukan pengamanan terkait dengan kondisi intiknya kita, dan ini di baku, dan ini sepertinya kita akan pindah karena ini lumpurnya sudah cukup tinggi dan tidak akan bisa berfungsi. Menurut Oscar, pembangunan sumur dangkal dan sumur dalam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan bersama anggota TNI serta melibatkan masyarakat setempat. Keterlibatan warga terutama pada pembangunan sumur dangkal yang bisa langsung dimanfaatkan untuk membersihkan rumah. Ia menambahkan hingga saat ini pihaknya telah membangun 73 sistem penyediaan air minum di Aceh, 46 sistem di Sumatera Utara, dan 60 sistem di Sumatera Barat. Langkah ini dilakukan untuk menopang kebutuhan sekitar 160.000 warga yang terdampak kerusakan jaringan air bersih akibat banjir. Adapun di Sumatera Utara sendiri, kata Oscar, terdapat 46 spam yang tersebar di 9 kabupaten atau kota dengan dampak mencapai lebih dari 88.000 sambungan rumah. Di antaranya berada di Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Langkat. Dari Jakarta, Diong Malang, Simpo TV melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, ratusan prajurit TNI Angkatan Darat juga melaksanakan aksi bersih-bersih di Pasar Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Tentunya pasca bencana banjir. Kegiatan ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat agar kembali berjalan normal. Ratusan prajurit TNI Angkatan Darat dari Batalion Infanteri 115 gotong royong membersihkan area Pasar Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Pembersihan difokuskan pada lapak pedagang, saluran drainase, serta area umum pasar yang dipenuhi lumpur dan sisa material banjir. Dengan peralatan sederhana, para prajurit bekerja bersama untuk memastikan pasar kembali bersih, aman, dan layak digunakan. Pasar Kuala Simpang merupakan pusat ekonomi rakyat yang memiliki peran strategis dalam menopang kehidupan masyarakat. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian dan pengabdian TNI Angkatan Darat dalam membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan kondisi sosial warga terdampak banjir. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maury Simanjuntak mengungkap adanya dugaan sabotase terhadap jembatan darurat Bailey yang dibangun oleh TNI di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat.
Dalam konferensi pers di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada 29 Desember 2025, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkap menerima laporan upaya sabotase terhadap jembatan darurat Baili yang dibangun oleh TNI. Maruli menjelaskan sabotase tersebut dilakukan dengan cara melepas baut-baut jembatan yang sebelumnya telah terpasang oleh personil TNI di lapangan. Maruli menyebutkan baut-baut tersebut ditemukan berpindah ke sisi jembatan dan tidak lagi berada pada posisi seharusnya. Aksi ini pun dinilai sangat membahayakan karena jembatan Baili merupakan akses vital bagi mobilitas warga serta distribusi bantuan logistik di daerah terdampak bencana. Dalam kondisi kompak pun ini masih ada orang yang berusaha mensabotase jembatan Baili kita. 2 hari yang lalu mungkin ada ditayangkan ininya, dibongkar baut-bautnya. Ya. Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini ya, terus terang saja. Memang kami pikir masyarakat sedang bencana ya, ini baut-bautnya dibongkar. Mana yang berikutnya? Ini jadi terlihat itu berpindah. Ya, nanti kalau ada yang perlu lihat fotonya nanti saya kasih. Jadi dalam kondisi begini pun masih ada kelompok-kelompok orang yang mau bisa dikatakan arahnya kepada pemerintah ya, mengorbankan masyarakat yang sedang bencana pun mau dikorbankan. Jadi terus saya semalam tidak bisa tidur, saya memikirkan ini karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa ya. Jadi kalau kita tidak kompak Bapak Ibu sekalian, ini akan membuat berat kita dalam bekerja. Ini lihat sudah dilepas nih ya. Nanti ada lagi yang bilang, oh ini sengaja nih pengkondisian. Ya, kalau pengkondisian membuat masyarakat mati, bukan pengkondisian namanya itu. Itu biadab namanya. Ya. Jadi ini ya bukti-bukti nyata sudah ada. Ya kasihan masyarakat korban. Jangan lagi sampai jiwanya korban lagi. TNI Angkatan Darat menyatakan akan meningkatkan pengawasan dan pengawanan terhadap seluruh objek vital, termasuk infrastruktur darurat yang dibangun dalam penanganan bencana. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tengah, TNI melalui tim kesehatan dokter militer ini terus memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Tentunya pelayanan kesehatan dilaksanakan di sejumlah posko dan lokasi pengungsian guna memastikan kondisi kesehatan warga tetap terpantau serta mencegah penyakit pasca bencana. Tim Kesehatan Dokter Militer TNI memberikan layanan kesehatan kepada warga terdampak banjir bandang dan longsor di wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Pelayanan kesehatan dilakukan di posko fasilitas kesehatan tingkat pertama Takengon serta posko pengungsian di Desa Burlah dan Desa Kekuyang, Kecamatan Ketol. Kehadiran tim kesehatan bertujuan memastikan kondisi kesehatan para pengungsi tetap terjaga, sekaligus mencegah munculnya penyakit pasca bencana. Adapun jenis penyakit yang paling banyak ditangani antara lain ispa, batuk, demam, dermatitis, hingga diare, yang umum terjadi akibat kondisi lingkungan. Seluruh pasien kini telah mendapatkan pemeriksaan medis, pengobatan, serta edukasi kesehatan. Dalam kegiatan ini, tim kesehatan dokter militer didukung 10 personil, terdiri dari 1 dokter dan 9 perawat. Meski dengan keterbatasan personel, pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal atas dedikasi dan kerjasama di lapangan. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Udara juga mengerahkan 5 pesawat angkut untuk mendistribusikan 1.000 unit genset ke wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh. Tentunya pengiriman ini dilakukan untuk mendukung pemulihan pasokan listrik di daerah-daerah yang infrastrukturnya masih terganggu pasca bencana. TNI Angkatan Udara mengoperasikan 5 pesawat angkut jenis C-130 Hercules dan C-130J Super Hercules. Pesawat-pesawat tersebut mengangkut 1.000 unit genset milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pesawat lepas landas dari Lanut Halim Perdana Kusuma menuju Lanut Sultan Iskandar Muda Aceh Besar, Bandara Maliku Saleh Loksemawe, dan Bandara Rembele Benar Meriah. Dari titik-titik tersebut, bantuan genset kemudian didistribusikan ke daerah-daerah yang masih memerlukan pasokan listrik darurat. Pengiriman genset ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian ESDM untuk memastikan kebutuhan listrik masyarakat dapat terpenuhi selama masa pemulihan. Genset dengan kapasitas 5 hingga 7 kVA diprioritaskan untuk wilayah Aceh Tamiang, Benar Meriah,
Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Setiap unit genset ditargetkan dapat melayani 5 hingga 10 rumah warga serta tentara pengungsian. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Koramil 05 Linj Kodim 0106 Aceh Tengah mendampingi tim kesehatan dan juga Kementerian Pertahanan dalam memberikan pelayanan pengobatan gratis kepada pengungsi terdampak bencana di Aceh Tengah. Tentunya layanan kesehatan ini dilakukan untuk mencegah munculnya penyakit pasca bencana, sekaligus membantu pemulihan kondisi kesehatan warga. Prajurit Koramil 05 Lingga Kodim 0106 Aceh Tengah mendampingi tim kesehatan dari Kementerian Pertahanan saat memberikan pelayanan medis kepada masyarakat di lokasi pengungsian. Kegiatan pengobatan gratis ini dilaksanakan di pemukiman Weh, Dusun Camat, Kecamatan Lingga, Kabupaten Aceh Tengah. Tim kesehatan Kementerian Pertahanan memberikan pemeriksaan kesehatan, pengobatan, serta pelayanan medis lainnya untuk mengantisipasi penyakit pasca bencana seperti diare, infeksi saluran pernapasan, dan penyakit kulit. Tim yang diterjunkan terdiri dari dokter spesialis, tenaga medis, perawat, tenaga farmasi, hingga personil komponen cadangan, guna memperkuat layanan kesehatan di lapangan. Dalam keterangannya, dan Ramil 05 Lingga, Letu Infantri Muklis, menyampaikan bahwa kehadiran tim kesehatan sangat membantu masyarakat di pengungsian, terutama warga di posko desa Kemerleng dan sekitarnya. Antusias warga terlihat saat mengikuti pemeriksaan kesehatan yang dinilai sangat membantu di tengah keterbatasan akses layanan medis pasca bencana. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Dari TNI Angkatan Laut, pemirsa mengamankan sebuah kapal niaga yang terdampar di perairan Pulau Pekajang, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Tentunya kapal tersebut ditemukan dalam kondisi tanpa awak dan saat ini masih didalami penyebab ditinggalkannya kapal oleh awaknya. TNI Angkatan Laut melalui Pangkalan TNI Aldabo Singkep bersama instansi terkait mengamankan sebuah kapal niaga yang terdampar di perairan Pulau Pekajang, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Kapal niaga bernama kapal motor Polo ini pertama kali dilaporkan oleh warga desa Pekajang pada Jumat 26 Desember 2025, sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kapal ditemukan dalam kondisi tanpa awak dan terdampar di Pulau Pekajang Besar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Kapal niaga bernama kapal motor Polo ini pertama kali dilaporkan oleh warga desa Pekajang pada Jumat 26 Desember 2025, sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kapal ditemukan dalam kondisi tanpa awak dan terdampar di Pulau Pekajang Besar, Kabupaten Lingga. Menindaklanjuti laporan tersebut pada Sabtu 27 Desember 2025, tim pemeriksa gabungan tiba di lokasi dan melaksanakan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi kapal. Hasil pemeriksaan menunjukkan kapal tidak dilengkapi skoci, 2 kren skoci dalam kondisi rusak, reling kapal patah, serta badan kapal mengalami korosi. Pada bagian palka kapal ditemukan 9 kontainer ukuran 44 feet dalam kondisi tertutup, serta 1 kontainer ukuran 20 feet dalam kondisi terbuka berisi tali dalam karung. Hingga saat ini tidak ditemukan keberadaan awak kapal dan TNI Angkatan Laut masih melakukan pendalaman terkait motif ditinggalkannya kapal tersebut. Kasus terdamparnya kapal niaga ini akan ditindaklanjuti melalui proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, TNI Angkatan Darat menuntaskan pembangunan jembatan darurat Baili Weh Pase di Kabupaten Bandar Meriah, Aceh. Tentunya jembatan ini dibangun untuk memulihkan akses transportasi masyarakat yang sempat terputus akibat kerusakan infrastruktur pasca bencana. TNI Angkatan Darat melalui prajurit Batalion Zeni Konstruksi 13 Karya Atmaka menyelesaikan pembangunan jembatan Baili Weh Pase Sabtu 27 Desember 2025. Jembatan Baili ini dibangun sepanjang 50 meter dengan tipe 21 sebagai upaya memulihkan konektivitas wilayah yang terputus akibat dampak bencana. Proses pembangunan dilaksanakan secara cepat, terukur, dan mengutamakan aspek keselamatan konstruksi oleh prajurit Yonzikon 13 yang didatangkan langsung dari Jakarta. Setelah rampung, jembatan Weh Pase kini telah dapat difungsikan dan kembali menghubungkan wilayah Bandar Meriah dengan simpang X KKA. Kehadiran jembatan ini sangat penting bagi mobilitas warga, distribusi logistik, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Masyarakat pun menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih
atas kerja cepat TNI Angkatan Darat yang telah mengembalikan akses vital bagi kehidupan sehari-hari. Pembangunan jembatan Bailey Wehpaseh merupakan wujud komitmen TNI Angkatan Darat dalam membantu percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana serta mengatasi kesulitan rakyat. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Dari Satgas Personil Penanggulangan Bencana Unit 115 Macan Leser dan juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaksanakan pembersihan area pasar kota Hongkong dan ruas jalan lintas pasar kota Kabupaten Aceh Tamiang pada Senin 29 Desember 2025. Kegiatan ini merupakan lanjutan aksi kemanusiaan TNI AD untuk membantu masyarakat terdampak banjir, sekaligus mempercepat normalisasi lingkungan agar aktivitas sosial dan ekonomi warga dapat kembali berjalan. Pasar kota Hongkong menjadi prioritas karena merupakan salah satu pusat perekonomian masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, Satgas Unit 115 Macan Leser mendapat dukungan BNPB yang berupa alat berat yang digunakan untuk mengangkut lumpur, sampah, dan material sisa banjir yang menutupi area pasar serta badan jalan. Kehadiran alat berat tersebut mempercepat proses pembersihan mengingat luas wilayah terdampak dan ketebalan lumpur yang ada. Dengan semangat gotong royong prajurit TNI bersama petugas BNPB, unsur pemerintah daerah dan masyarakat setempat membersihkan los pasar, saluran drainase serta membuka kembali akses jalan yang sempat tertutup material banjir. Melalui kegiatan ini diharapkan kawasan pasar kota Hongkong dapat segera kembali difungsikan sehingga roda perekonomian masyarakat Aceh Tamiang berangsur pulih. Unit 115 Macan Leser menegaskan akan terus melanjutkan kegiatan pembersihan di sektor lain yang masih terdampak, sebagai bentuk komitmen TNI AD dalam membantu penanggulangan bencana dan pemulihan wilayah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tolak bayar kencan pakai HP, seorang gadis dibunuh di Malang. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Serangan pisau terjadi di dekat ibu kota Suriname, Paramaribo. Sedikitnya 9 orang tewas dan juga termasuk 5 anak-anak. Polisi menyebut sebagian korban merupakan anak-anak pelaku sendiri serta tetangga yang juga berusaha untuk memberikan pertolongan. Insiden berdarah ini terjadi di wilayah Ricili di distrik Kawijni, sekitar 25 km di timur Paramaribo. Polisi menyatakan korban tewas meliputi 4 anak pelaku sendiri, serta beberapa tetangga termasuk 1 anak dari keluarga tetangga. Media lokal melaporkan korban ditemukan di beberapa rumah di sekitar lokasi kejadian. Menurut keterangan warga, serangan diawali setelah pelaku seorang pria berusia 43 tahun. Terlibat adu argumen melalui telepon dengan istrinya yang sudah tidak tinggal bersama setelah sang istri menolak untuk menjemput anak-anak dan menyatakan akan mengirim orang lain. Pelaku diduga menyerang anak-anaknya dengan pisau dan juga menyerang para tetangga di dalam rumah mereka. Dalam pertanyaan resmi, kepolisian Suriname menyebut bahwa pelaku sempat mencoba menyerang petugas saat akan ditangkap. Pelaku akhirnya berhasil dilumpuhkan dan mengalami luka-luka dan saat ini dalam perawatan di rumah sakit. Polisi juga menyatakan 1 anak lain dan seorang dewasa mengalami luka serius dan sedang dirawat di rumah sakit di Paramaribo. Presiden Suriname Jennifer Girling Simons menyampaikan duka cita melalui media sosial. Dalam pernyataannya, Presiden menyebut peristiwa ini sebagai tragedi yang sangat menyayat hati dan mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan. Kepada keluarga korban, Suriname selama ini dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat pembunuhan terendah di Amerika Selatan. Namun data menunjukkan angka pembunuhan mengalami peningkatan tajam pada tahun 2024. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, angin puting beliung menerjang Desa Pondok Udik Kabupaten Bogor sehingga menyebabkan terhempasnya sayap bangkai pesawat jumbo dan jatuh menimpa rumah warga pada Senin 29 Desember 2025. Sebuah bangkai pesawat berukuran jumbo jatuh dan menimpa rumah warga setelah diterjang angin puting beliung di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor pada Senin 29 Desember 2025. Runtuhan bangkai pesawat diketahui menimpa rumah warga yang berada di Jalan Raya Parung Kemang, Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hingga Senin malam, badan pesawat tersebut masih berada di atas rumah warga karena belum dilakukan proses evakuasi. Warga setempat mengaku kesulitan mengevakuasi bangkai pesawat karena ukurannya yang besar dan keterbatasan peralatan. Kondisi tersebut membuat rumah yang
yang tertimpa belum dapat diperbaiki. Peristiwa ini bermula ketika wilayah utara Kabupaten Bogor dilanda angin puting beliung dengan intensitas cukup kuat pada sore hari. Angin kencang berputar disertai dengan hujan menyebabkan sejumlah objek berat bergeseran dan roboh. Terjangan angin menyebabkan bangkai pesawat yang sebelumnya dipajang di area tersebut bergeser dan akhirnya jatuh menimpa rumah warga. Selain insiden bangkai pesawat, angin puting beliung juga mengakibatkan puluhan rumah warga mengalami kerusakan dengan tingkat keparahan berbeda-beda. Pelaksana tugas Kepala Seksi Ketentraman dan juga Ketertiban Kecamatan Kemang, Narman mengatakan pihaknya masih melakukan pendataan di lokasi kejadian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, puluhan pelaku jaringan narkotika berhasil dibekuk petugas Sat Narkoba Polres Mandailing Natal dalam sejumlah operasi di berbagai lokasi di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Polisi juga mengamankan 20 orang tersangka yang terdiri dari bandar, kurir, hingga pemakai narkoba. Inilah detik-detik penangkapan bandar sabu yang dilakukan petugas Sat Narkoba Polres Mandailing Natal. Petugas melakukan penindakan di sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi transaksi dan juga penyimpanan narkotika. Dalam operasi ini, petugas berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba yang menyasar berbagai kalangan termasuk wilayah pemukiman dan daerah terpencil. Selain sabu, polisi juga mengamankan 3 kurir ganja kering yang hendak mengantarkan barang ke pelosok pedesaan. Hasilnya petugas berhasil mengamankan puluhan kilogram ganja kering yang juga siap edar. Dalam upaya memberantas peredaran gelap narkoba, Polres Mandailing Natal berhasil mengamankan puluhan pelaku dalam operasi yang digelar selama beberapa pekan terakhir. Dari tangan para tersangka, polisi menyita puluhan gram sabu-sabu serta puluhan kilogram ganja kering siap edar. Seluruh barang bukti tersebut diduga akan diedarkan di wilayah Mandailing Natal dan juga sekitarnya. Selain narkoba, petugas juga mengamankan barang bukti lain berupa timbangan digital, alat hisap sabu, puluhan unit telepon seluler, serta uang tunai senilai jutaan rupiah yang diduga hasil transaksi narkoba. Keseluruhan pelaku saat ini telah ditahan di Mapolres Mandailing Natal untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman pidana penjara sesuai dengan peran masing-masing. Pengungkapan narkotika dari bulan November sampai dengan Desember 2025 dengan barang bukti total tadi juga kurang lebih 121,83 gram sabu, sementara ganja kurang lebih 8.515 gram. Di mana pengungkapan ini kita lakukan secara menyeluruh, baik itu per kecamatan dan desa, sehingga harapannya masyarakat tidak perlu khawatir lagi terhadap upaya pengungkapan. Kita akan tidak pandang bulu, semua desa, semua informasi akan kita tidak lanjuti, sehingga harapan kami himbau pada masyarakat, sweeping dilakukan oleh masyarakat atau ibu-ibu hendaknya dilakukan dalam bentuk informasi sehingga bersama-sama antara polisi dan masyarakat, sehingga tindakan-tindakan yang terjadi dalam proses sweeping, apakah itu anarkis, penganiayaan, tidak terjadi. Dengan hasil pengungkapan ini, polisi berharap dapat menekan angka peredaran narkoba. Polisi juga menegaskan akan terus melakukan operasi serupa secara berkala guna menekan angka peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Mandailing Natal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, terekam kamera pengawas saat mencuri keranjang besi tabung gas milik warga. Sepasang kekasih dikepung dan juga nyaris diamuk warga. Tak hanya itu, kedua pelaku ini juga mencuri sejumlah barang lain milik warga setempat seperti helm hingga pakaian dalam yang sedang dijemur. Dalam rekaman video kamera pengawas yang terpasang di rumah warga sekitar, tampak dua pelaku yang merupakan sepasang kekasih ini menggotong keranjang besi tabung gas milik warga. Warga yang mengenali ciri-ciri kedua pelaku langsung mendatangi rumah kontrakannya yang tak jauh dari lokasi pencurian tersebut, bahkan warga yang geram nyaris menghakimi pelaku. Beruntung pihak kepolisian yang mendapat laporan langsung tiba di lokasi dan mengamankan kedua pelaku. Lurah Cilangkap Galih Catur Prasatya menjelaskan usai mendapatkan laporan dari pengurus lingkungan setempat terkait peristiwa tersebut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk segera mengamankan pelaku berikut dengan sejumlah barang bukti hasil curian. Saya mendapatkan informasi dari Ketua RT 4 RW 4 Cilangkap bahwa telah terjadi pencurian beberapa barang milik warganya dan pelaku atau diduga pelaku merupakan tetangga RW. Informasi yang saya terima, aksi ini dilakukan oleh dua orang, satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Kemungkinan pasangan mungkin. Ya, jadi berdasarkan informasi yang saya terima, ketika warga mendapati pelaku beraksi ini, ya sempat ada upaya mungkin bentuk kemarahan dari warga
terhadap pelaku, ya sempat ada kericuhan lah intinya. Guna penyidikan lebih lanjut, para pelaku pencurian tersebut digiring dan ditahan di Mapolsek Cimanggis, Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Muhammad Iswanto, jurnalis Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, setelah dilakukan pemeriksaan secara bertahap, penyidik Satreskrim Polrestabes Medan akhirnya menetapkan pelajar sekolah dasar inisial AL sebagai anak berhadapan dengan hukum atau ABH dalam kasus pembunuhan ibu kandungnya, inisial FS alias Ayu. Penetapan AL sebagai ABH setelah petugas melakukan serangkaian pemeriksaan panjang dengan memintai keterangan 37 saksi dan adanya barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Kapolrestabes Medan Kombes Calvin Simanjuntak pada Senin 29 Desember 2025 siang memaparkan kronologi sebelum dan sesudah peristiwa pembunuhan serta motif AL tega menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri. Calvin mengaku AL yang kini berstatus anak berhadapan dengan hukum kecewa dan sakit hati kepada korban yang kerap memarahinya dan kakak kandungnya, bahkan melakukan kekerasan fisik. Puncaknya, pada malam sebelum kejadian, AL melihat kakak kandungnya dipukul oleh korban menggunakan gagang sapu dan ikat pinggang. Timbul niat AL untuk melukai korban, namun saat itu belum ada kesempatan. Kesempatan terjadi pada saat korban tertidur di dalam kamar lantai 1 bersama kakak dan AL. AL yang terbawa rasa kecewa dan marah terbangun di tengah malam, kemudian mengambil pisau di dapur dan menusukkan senjata tersebut ke tubuh korban. Diperkirakan ada 26 luka tusukan di tubuh korban saat peristiwa pembunuhan tersebut terjadi. Sebelum menghabisi nyawa ibu kandungnya, korban sempat melepas bajunya dengan alasan agar tidak terkena noda darah. Kakak korban sempat merampas pisau yang digunakan adiknya menusuk korban. Namun pelaku yang sudah gelap mata kembali pisau lainnya yang ada di dalam kamar dan kembali menusuk tubuh korban yang sudah tak berdaya. Dilakukan korban terhadap kakak, adik, dan bapaknya yang diancam menggunakan pisau. Ini dilihat oleh si adik. Kemudian melihat kakaknya, maksudnya adik melihat kakaknya yang dipukuli oleh korban menggunakan sapu dan tali pinggang. Ini adalah akibatnya bagian kaki kakak yang diambil tanggal 23 November oleh teman kakaknya yang berada di sekolah. Kejadian pemukulan ini terjadi di tanggal 22 November. Namun pada saat diambil foto ini diambil pada saat tanggal 23 November dengan menggunakan pisau. Pernah mengancam ketiganya dengan menggunakan pisau. Kakak sering dimarahi, dimaki, dipukul menggunakan sapu dan tali pinggang. Nanti ada gambarnya. Kemudian adik sering dimarahi dan dicubit. Adik terlintas berpikir untuk melukai korban, tetapi tidak ada kesempatan. Kemudian dari adik ABH, adik tiba-tiba terbangun dan memandangi korban yang tidur di sampingnya semakin menimbulkan rasa marah. Adik mengambil pisau, membuka bajunya dan melukai korban. Ditanyakan kepada adik, kenapa baju dibuka? Dengan alasan supaya tidak terkena apabila ada perlukaan-perlukaan yang ada yang menodai bajunya. Kemudian kakak terbangun dan merampas pisau, lalu membuangnya di dalam kamar sehingga adik mengambil pisau kecil, pisau kedua yang posisinya ada di dapur. Kemudian kakak berusaha menutup pintu sehingga pisau kecil yang dipegang adik terjatuh. Jadi pada saat adik keluar kamar ke arah dapur dan ingin masuk kembali menggunakan pisau kedua, terjadi tarik-menarik dengan kakak sehingga pisaunya terjatuh. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, polisi juga mengamankan pemuda yang diduga membunuh seorang wanita 23 tahun di rumah kontrakan di Jalan Ikan Gurame, Kota Malang, Jawa Timur. Diduga pembunuhan terjadi akibat korban menolak pembayaran layanan kencan dengan jaminan HP pelaku.
Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota menangkap pelaku pembunuhan seorang perempuan SM 23 tahun di rumah kontrakan di Jalan Ikan Gurame, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang pada Sabtu 27 Desember 2025. Tersangka Musa Risdianto, 29 tahun ini diamankan tanpa melakukan perlawanan terhadap petugas. Tersangka mengaku membunuh karena kesal kepada korban yang mengancam akan mengadukan pelaku ke warga dan polisi akibat tidak bisa membayar jasa hubungan badan lewat aplikasi kencan daring. Saat itu pelaku menawarkan HP-nya sebagai jaminan pembayaran, namun ditolak korban. Penolakan korban ini membuat tersangka marah. Pelaku lalu mengambil pisau di dapur lalu menusuk korban 7 kali. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga yang mendengar teriakan korban saat ditusuk pelaku. Tersangka ini nekat melakukan perbuatannya untuk menghabisi nyawa korban karena memang di awal mereka berdua berjanji atau ada kesepakatan berkaitan dengan hubungan badan yang pasca hubungan berbayar dengan aplikasi, namun karena tersangka ini tidak mempunyai uang sehingga tidak bisa membayar daripada korban. Sehingga korban mengancam kepada tersangka akan melaporkan perbuatannya kepada masyarakat dan petugas, sehingga membuat tersangka ini malu dan akhirnya emosional dan ada niatan untuk menghabisi atau menghilangkan nyawa daripada korban. Dan sudah direncanakan, Kita katanya nggak punya uang, nggak punya uang kok pesen. Ya. Artinya bukan perencanaan pembunuhan, yang dimaksud adalah bahwa memang ada niatan untuk membayar jasa itu dengan menggunakan HP, tapi pihak korban tidak mau menerima karena kemungkinan HP itu tidak bisa diuangkan atau mungkin kurang, sehingga pelaku nekat karena akan dilaporkan kepada masyarakat atau dilaporkan kepada petugas, sehingga tersangka nekat untuk menghabisi nyawa korban. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria melakukan pemalakan di salah satu warung kelontong di Jalan Kandea 3, Kelurahan Bunga Eja, Beru, Kota Makassar pada Kamis 25 Desember 2025. Diduga aksi pemalakan ini dilakukan dalam kondisi mabuk. Diduga dalam kondisi mabuk, pria ini melakukan aksi pemalakan terhadap penjaga warung kelontong yang berada di Jalan Kandea 3, Kelurahan Bunga Eja, Beru, Kota Makassar pada Kamis 25 Desember 2025. Pelaku mengeluarkan senjata tajam untuk menakuti korban agar korban mau memberikan uang sebesar 200.000 kepadanya. Bahkan beberapa kali pelaku mencoba mengacukan senjata tajamnya ke arah kepala korban. Namun korban tetap tenang dan berupaya agar pelaku mengurungkan niatnya. Aksi pemalakan ini terekam kamera CCTV dan viral di sosial media. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, aksi pencurian terjadi di rumah yang juga digunakan sebagai warung di Jalan Cilincing, Krematorium, Jakarta Utara pada Minggu pagi 28 Desember 2025. Korban merupakan seorang nenek yang saat itu sedang sendirian menjaga warung. Peristiwa pencurian terjadi sekitar pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Dua pria tak dikenal diduga menjadi pelaku dalam aksi ini. Berdasarkan informasi, salah satu pelaku menunggu di atas sepeda motor. Sementara pelaku lain masuk ke dalam warung untuk melancarkan aksinya. Pelaku mengambil uang tunai sebesar Rp3.300.000 serta 1 unit telepon genggam milik korban. Setelah berhasil melakukan pencurian, kedua pelaku langsung melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian menggunakan sepeda motor yang mereka bawa. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan menangkap para pelaku. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 orang terduga pelaku pencurian sepeda motor diamankan warga di Kebon Baru, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu malam 28 Desember 2025 malam. Kedua pelaku dipergoki saat akan melakukan aksi curanmor di salah satu rumah warga. Aksi pencurian sepeda motor berhasil digagalkan warga Kebon Baru, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu malam 28 Desember 2025. 2 orang terduga pelaku pencurian tertangkap tangan merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat yang terparkir di garasi rumah warga di RT 05 RW 10 Semper Barat. Keduanya kemudian diamankan warga setelah sebelumnya berusaha melarikan diri namun gagal. Dari hasil penggeledahan, warga menemukan barang bukti berupa 1 pucuk senjata airgun, sebilah badik, serta kunci letter T yang diduga digunakan saat beraksi.
Saat diinterogasi, kedua terduga pelaku mengaku berdomisili di kawasan Mahoni, Koja, Jakarta Utara. Selanjutnya, kedua terduga pelaku diserahkan ke kantor Polsek Cilincing untuk proses hukum lebih lanjut dan pengembangan kasus. Ulia Haifanisa, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, kecelakaan lalu lintas melibatkan bajai terjadi di Jalan Akses Marunda, Jakarta Utara pada Senin sore 29 Desember 2025 petang. Bajai terjepit di antara dua truk kontainer dan juga membuat supir terperangkap di dalam kendaraan. Diduga akibat remblong, truk kontainer menabrak bajai di Jalan Akses Marunda, Jakarta Utara pada Senin sore 29 Desember 2025. Tabrakan ini membuat kondisi bajai mengalami kerusakan parah dan terjepit di antara truk kontainer. Berdasarkan keterangan, kecelakaan ini diduga terjadi akibat salah satu truk kontainer mengalami gangguan rem dan menabrak badan belakang bajai. Anggota TNI dan pengguna jalan yang melintas segera memberikan pertolongan dan melakukan upaya evakuasi terhadap supir bajai yang terperangkap di dalam kabin. Meski berhasil diselamatkan, namun kondisi supir bajai mengalami luka serius akibat terjepit. Korban kemudian segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Hingga saat ini pihak terkait masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut. Ulia Haifanisa, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.